Tak membangkang. Bagian pertama Kitab Raja-Raja pasal 16 ayat 21-34. Bangsa Israel terbagi dua, sebagian mengikuti Tibni bin Ginat, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Walaupun penyebutan bin Ginat memperlihatkan bahwa Tibni berasal dari status sosial yang lebih tinggi daripada Omri, ternyata bahwa Omri lebih populer. Sesudah Tibni mati, barulah Omri bisa menjadi raja atas seluruh kerajaan Israel Utara. Omri memerintah Israel selama 12 tahun, termasuk saat dia hanya berkuasa atas sebagian rakyat Israel. Dia membeli gunung Samaria, lalu membangun sebuah kota yang dia namai sebagai kota Samaria. Ibu kota kerajaan Israel Utara lalu dipindahkan dari kota Tirza ke kota Samaria. Selain lebih strategis dari sudut pertahanan dan ekonomi, pemindahan ibu kota baru ini mungkin dimaksudkan untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu dan memulai awal yang baru. Omri, seorang raja yang berprestasi. Sayangnya, kejahatan yang ia lakukan melampaui semua raja yang mendahuluinya, sehingga prestasinya menjadi terlihat redup. Setelah Omri meninggal, Ahab, anak Omri, menjadi raja Israel, menggantikan ayahnya. Ia memerintah selama 22 tahun di Samaria. Pemerintahan Raja Ahab stabil. Tiada kudeta pada masa ia memerintah. Ia menjalin persekutuan dengan Raja Sidon dan menikahi anaknya yang bernama Izebel. Persekutuan ini menguntungkan kedua negara. Walakin, di mata Tuhan, persekutuan ini kejahatan yang melampaui kejahatan semua raja yang mendahuluinya. Raja Ahab merebut rekor sebagai raja terjahat yang sebelumnya dipegang ayahnya. Dia menyakiti hati Tuhan lebih dari semua raja Israel yang mendahuluinya. Istrinya seorang yang sangat jahat dan penyebar Baalisme di Israel. Kejahatan Raja Ahab bukan masalah sepele. Perhatikan betapa jahatnya Hail, orang Betel, yang membangun kembali kota Yericho dengan mengorbankan nyawa anak sulungnya sendiri. Pengorbanan anak itu pembangkangan terhadap firman Tuhan. Di hari-hari selanjutnya, Raja Ahab terus-menerus membangkang terhadap firman Tuhan. Ingatlah bahwa kasih kepada Tuhan selalu diungkapkan melalui tindakan ketaatan. Pembangkangan terhadap firman Allah melukai hati Allah dan membuat kita kehilangan sukacita. Apakah Anda selalu berusaha menaati firman kitab kemenangan di tangan Tuhan? Bagian pertama Kitab Raja-Raja pasal 17. Biasanya, Tuhan memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat sebelum Dia menjatuhkan hukuman. Tuhan mengutus Nabi Elia kepada Raja Ahab untuk mengumumkan datangnya hukuman Allah. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya takkan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ancaman hukuman terhadap umat Allah yang berkhianat itu telah dikemukakan dalam kitab-kitab Musa. Kondisi kekeringan digambarkan sebagai langit tak menurunkan hujan dan tanah tak mengeluarkan hasil. Keadaan langit dan tanah seperti itu digambarkan seperti keadaan besi atau tembaga. Ancaman hukuman ini tantangan terhadap Dewa Baal, yang oleh masyarakat saat itu dianggap sebagai pemberi hujan dan kesuburan. Para ahli purbakala menemukan gambar Dewa Baal, yang tangannya memegang petir. Hukuman berupa kekeringan itu menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa daripada Dewa Baal, yang dianggap sebagai Dewa Badai, yang dapat membuat hujan. Dengan mengatakan bahwa Tuhan, Allah Israel, penentu kapan hujan akan turun, Nabi Elia mengungkapkan bahwa Tuhan itu hidup dan ia menantang Dewa Baal untuk memperlihatkan kemampuannya. Kemunculan Nabi Elia yang tiba-tiba di awal pasal ini amat mengagetkan. Tiada kalimat peralihan di antara pasal 16 dan pasal 17. Penulis masa kini mungkin akan lebih dulu memperkenalkan Nabi Elia, misalnya dengan berkata, Tuhan sangat marah kepada Raja Ahab. Ia berfirman melalui Nabi Elia, orang Tisbe, yang berasal dari
Tisbe Gilead, anak dari, dan seterusnya. Memang, kemunculan Nabi Elia dalam bacaan hari ini sangat mendadak. Sebelumnya, namanya belum pernah disebut. Identitas Nabi Elia tak disebut, keren pesannya lah yang penting. Tuhan menghukum bangsa Israel karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Kemunculan Elia mengingatkan kita agar tak putus asa saat melihat kejahatan yang luar biasa terjadi di depan mata kita. Yakinilah bahwa Tuhan dapat membalas kejahatan dengan cara yang tak kita duga. Apakah Anda sering merasa takut dan khawatir saat mendengar berita seperti adanya gereja yang dibakar massa atau orang Kristen yang dibunuh teroris? Tetaplah yakin bahwa Tuhan tak pernah kalah. Gerak Kitab. Siapakah Allah yang sejati? Bagian pertama Kitab Raja-Raja pasal 18. Selama 3 tahun, tiada embun dan tiada hujan di Israel. Hal ini memperburuk citra Dewa Baal sebagai dewa kesuburan dan dewa badai. Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." Tuhan memutuskan untuk memberi hujan. Tuhan itu sumber kesuburan yang nyata dan satu-satunya, bukan Dewa Baal. Selama 3 tahun tak turun hujan seharusnya menyadarkan bangsa Israel bahwa Dewa Baal tak berkuasa. Sekalipun demikian, jika Tuhan memberi hujan, mereka bisa beranggapan bahwa dewa mereka telah pulih kekuatannya, bukan Tuhan yang memberi hujan. Jadi, sebelum Tuhan mengirim hujan, harus dibuktikan di depan mata banyak orang bahwa Dewa Baal tak berdaya. Jika Dewa Baal telah terbukti tak berdaya, orang Israel yang memiliki akal sehat akan menyadari bahwa hujan memang bukan datang dari Baal. Oleh karena itu, perlu diadakan lomba antara Tuhan melawan Dewa Baal. Lomba yang dilakukan di Gunung Karmel mengontraskan Tuhan dan Dewa Baal. Mengapa Gunung Karmel dipilih sebagai T4 lomba? Gunung Karmel disebut sebagai kepala suci, yang menunjukkan bahwa gunung itu dianggap sebagai T4 yang suci. Dalam catatan sejarah kuno, Gunung Karmel disebut sebagai Gunung Baal atau Tebing Baal. Gunung Karmel tampaknya dianggap sebagai T4 kediaman Dewa Baal. Itulah sebabnya mezbah Tuhan yang ada di Gunung Karmel dirobohkan rakyat Israel. Nabi Elia memilih Gunung Karmel sebagai T4 berlomba karena rakyat pasti berpikir bahwa jika Gunung Karmel itu wilayah Dewa Baal, Tuhan pasti kalah. Walakin, jika Tuhan dapat mengalahkan Dewa Baal di wilayah kekuasaan Dewa Baal itu, Tuhan pasti akan mendapat kemuliaan dan pasti akan membuat Dewa Baal tampak sangat lemah. Tuhan memenangkan lomba. Dewa Baal didukung 450 orang nabinya. Sedangkan kekuatan Tuhan tak ditentukan jumlah nabi yang mendukungnya. Dewa Baal didesak para pendukungnya. Sedangkan Tuhan tak didesak Nabi Elia. Nabi Elia mengenal Tuhan, sehingga ia tak perlu meniru para nabi Dewa Baal. Apakah Anda mengenal Tuhan yang sejati, sehingga Anda dapat berdoa dengan penuh keyakinan? Dukungan dari Tuhan yang baik. Bagian pertama Kitab Raja-Raja pasal 19. Kita berharap bahwa Ratu Izebel akan menjadi takut saat Raja Ahab memberitahukan segala yang dilakukan Nabi Elia terhadap para nabi Baal. Walakin, ternyata Izebel tak takut. Ia malah mengancam Nabi Elia. Betapa keras hatinya Ratu Izebel. Dia tak bertobat dan menjadi takut kepada Tuhan setelah mendengar berita kekalahan para nabi Baal di atas Gunung Karmel. Hati dan pikirannya sangat gelap dan telah dibutakan Baalisme. Setelah diancam Ratu Izebel, Nabi Elia melarikan diri ke padang gurun. Ia merasa lelah dan tertidur di bawah pohon arar. Saat Nabi Elia dalam keadaan depresi, pemeliharaan Tuhan nyata. Apakah Anda
pernah merasa depresi setelah berjuang untuk melayani Tuhan. Saat Elia depresi, Tuhan menyediakan roti bakar dan sekendi air minum. Roti dan kendi ini mengingatkan kepada kisah saat Nabi Elia meminta roti kepada seorang janda di Sarfat. Saat itu, Tuhan memastikan bahwa akan selalu ada minyak dalam buli-buli. Sebagaimana Tuhan dulu memelihara Nabi Elia, saat ini Tuhan juga memelihara umatnya. Setelah Nabi Elia memasuki sebuah gua, Tuhan bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pertanyaan ini bukan teguran, tapi bagian dari terapi untuk memulihkan kondisi Nabi Elia, yaitu dengan membuat dia mengungkapkan isi hatinya. Pertanyaan ini diajukan sampai 2 kali dan Nabi Elia menjawab dengan jawaban yang sama. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Keren orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Nabi Elia tak menyesali pelayanannya yang gagal. Tapi dia menggugat bangsa Israel yang telah melanggar perjanjian Tuhan. Dia merasa kesal terhadap orang-orang Israel. Misi Nabi Elia pergi ke Gunung Horeb untuk membawa gugatan ini kepada Tuhan. Jawaban Tuhan memberikan secercah harapan. Tuhan akan menghukum keluarga Raja Ahab yang jahat dan akan mengangkat Yehu menjadi Raja Israel. Apakah Anda masih meyakini bahwa Tuhan itu selalu baik? Apakah Anda masih bisa menyebutkan kebaikan Tuhan yang pernah Anda alami? Baca dan diberi anugerah. Pakai baik-baik. Bagian pertama Kitab Raja-Raja pasal 20 ayat 1-34. Bangsa Israel sangat terpojok, tanpa harapan dan menyedihkan. Ben-Hadad, Raja Aram, mengepung Samaria, dan menuntut agar Ahab, Raja Israel, menyerahkan kekayaannya, istri-istrinya dan anak-anak gadisnya. Para pegawai Ben-Hadad akan menggeledah dan mengambil apapun yang mereka inginkan. Akhirnya, Ahab mengikuti anjuran para tua-tua Israel untuk menolak permintaan itu. Akibatnya, Ben-Hadad marah dan perang tak terelakkan. Ahab tak berdaya. Iba-iba, harapan muncul. Seorang nabi mendatangi Ahab dan menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan menolong dan membuat mereka bisa mengalahkan tentara Aram sebagai bukti kekuatan dan keunggulan Tuhan. Ahab mengikuti perintah Tuhan, karena dia tak punya pilihan lain yang bisa memberi harapan. Tuhan membuat bangsa Israel menang. Kemudian, Tuhan meminta Ahab untuk mempersiapkan kembalinya tentara Aram pada musim semi berikutnya. Akhir musim semi dan awal musim panas itu musim ekspedisi militer keren saat itu. Di Timur Tengah, tersedia rumput untuk kuda. Kemenangan sudah pasti. Meskipun Raja Ahab belum bisa melihatnya. Cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel di luar dugaan. Dengan dukungan orang-orang muda pengiring atau pelayan, para kepala daerah, Tuhan mengalahkan tentara Aram. Rang-rang muda ini mungkin belum dilatih secara militer sama sekali. Selain itu, jumlah tentara Israel kalah banyak bila dibandingkan dengan tentara Aram. Walakin, oleh kemurahan hati Tuhan, bangsa Israel memenangkan peperangan. Peristiwa di ayat 31-34 serupa dengan kisah kegagalan Raja Saul menaati perintah Tuhan, yang membuat Tuhan menolak dia. Ben-Hadad, Raja Aram, menyebut dirinya sebagai hamba Ahab, Raja Israel, jika ia dikasihani. Namun, Ahab menganggapnya sebagai saudara. Jika Ben-Hadad bersedia membuat perjanjian dengan Ahab, rencana Ahab bertentangan dengan perintah Tuhan untuk menumpas musuh. Ahab berpikir bahwa lebih baik bangsa Israel hidup makmur dan mendapat sekutu untuk menghadapi serangan bangsa lain daripada mematuhi perintah Tuhan. Anugerah Tuhan gratis.
TP tak boleh dianggap murahan, sehingga tak boleh disia-siakan. Apakah Anda selalu menghargai anugerah Allah yang telah Anda terima dengan hidup dalam ketaatan? Muliakanlah Tuhan dengan hidup Anda dan anugerah Allah yang luar biasa. Kitab pertama Kitab Raja-Raja pasal 20 ayat 35 sampai pasal 21 ayat 9. Menyerang orang dalam kemarahan atau utek balas dendam jelas dosa. Walakin, sikap Ahab, Raja Israel, yang menolak perintah Tuhan, utek membunuh Ben-Hadad, Raja Aram, juga dosa ketaatan yang mendatangkan hukuman Tuhan. Ingatlah bahwa perintah membunuh musuh itu perintah khusus bagi kepala negara yang hanya berlaku saat itu, bukan perintah umum bagi perorangan di setiap zaman. Hukuman terhadap orang yang menolak utek memukul sang nabi serupa dengan hukuman terhadap Ahab yang menolak perintah Tuhan. Tuhan akan membunuh Ahab dan membuat Israel kalah di medan perang keren. Ahab membebaskan Ben-Hadad. Kisah selanjutnya di pasal 21 menunjukkan bahwa pengaruh jahat Izebel, istri Ahab, atas suaminya sangat menonjol. Izebel berada di balik pembunuhan terhadap Nabot, seorang saleh yang menolak utek memberikan kebun anggurnya kepada Ahab. Walakin, Tuhan tetap meminta pertanggungjawaban Ahab atas pembunuhan yang dilandasi motivasi utek merebut kebun anggur itu. Mengapa Nabot menolak permintaan Ahab? Mungkin Nabot mengikuti pedoman dalam kitab Imamat, pasal 25 ayat 23 sampai 28 dan kitab Bilangan, pasal 36 ayat 7 sampai 9. Dia lebih menghargai tanah warisan yang ditetapkan Tuhan ketimbang uang atau keperluan menyenangkan hati raja. Nabot memiliki hak utek menolak tawaran raja. Bagi Nabot, mempertahankan tanah warisan itu masalah ketundukan terhadap kehendak atau hukum Tuhan. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap Nabot dan perampasan kebun anggur membuat Tuhan murka, sehingga Tuhan akan menghukum Ahab dan seluruh keluarganya. Saat mendengar vonis yang dijatuhkan Tuhan terhadap dirinya, Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung. Yang mengejutkan, ternyata Tuhan berbelas kasihan kepada Ahab yang sangat jahat itu. Ia menerima pertobatan Ahab yang tulus dan pelaksanaan hukuman ditunda. Apakah Anda menyadari bahwa sesungguhnya Anda dan saya orang-orang berdosa yang sudah sepantasnya menerima hukuman Tuhan? Tahukah Anda bahwa seberapa besar pun dosa Anda tetap bisa datang memohon pengampunan yang telah tersedia di dalam Yesus Kristus. Baca, mengakui Tuhan. Buku pertama Kitab Raja-Raja pasal 22 ayat 1-40. Setelah Ahab, Raja Israel, dan Ben-Hadad, Raja Aram, membuat perjanjian, ada masa damai selama 3 tahun. Pada tahun ketiga, Yosafat, Raja Yehuda, mengunjungi Ahab. Yosafat saleh. TP kurang berpikir panjang. Ia melakukan kesalahan besar keren menikahkan Yoram, putranya, dengan anak perempuan, Ahab. Di kemudian hari, Yoram menjadi jahat keren pengaruh keluarga Ahab. Ahab mengajak Yosafat untuk bersama-sama merebut Ramot Gilead dari tangan Raja Aram. Yosafat setuju. Yang menarik, raja yang saleh ini meminta Ahab, yang tak saleh, untuk menanyakan petunjuk Tuhan tentang rencana mereka. Ahab mengumpulkan 400 nabi palsu untuk meminta nasihat mereka. TP, Yosafat mencium ketak beresan dalam nasihat mereka, sehingga ia menanyakan apakah tiada nabi Tuhan yang bisa dimintai petunjuk. Akhirnya, Ahab mengakui bahwa masih ada satu nabi lagi yang dapat menyampaikan petunjuk Tuhan, yaitu Mika bin Yimla. Sebenarnya, adanya seorang nabi Tuhan itu anugerah Tuhan bagi Ahab. Nabi seorang yang dapat menuntun dia untuk kembali ke jalan yang benar. Sayang, Ahab membenci nabi itu. Ahab tak benar-benar mau menerima petunjuk Tuhan. Dia hanya bersedia mendengar hal-hal menyenangkan yang ingin ia dengar. Seseorang yang sengaja menolak Tuhan dan firman-Nya akan dibiarkan Tuhan
dikendalikan iblis. Nabi palsu seperti Zedekia dan raja jahat seperti Ahab mungkin saja menggunakan nama Tuhan. Walakin, ketidakpercayaan akan membuat mereka menolak firman Tuhan dengan sengaja. Tak ada pengampunan bagi penolakan terhadap firman Tuhan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Ahab menyamar sebagai prajurit biasa di medan perang. Walakin, kecerdikannya tak bisa menghindarkan dia dari hukuman Tuhan. Sebuah panah yang dilepaskan secara acak mengenai tubuh Ahab dan menghasilkan luka yang membawa kepada kematian. Nubuat tentang kematian Ahab digenapi. Kesuksesan duniawi yang dicapai Ahab tiada artinya sama sekali karena ia mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Apakah Anda selalu berusaha membuka diri terhadap teguran Tuhan? Bila Anda menutup telinga terhadap teguran Tuhan, pencapaian Anda hanya kesia-siaan. Saya keputusan yang salah. Buku pertama Kitab Raja-Raja pasal 22 ayat 41-53. Yosafat, salah satu dari 8 raja yang baik di kerajaan Yehuda, dan salah satu dari 4 raja yang melakukan reformasi. Dia lebih baik dari ayahnya. Walakin, kontribusinya dalam melakukan reformasi rohani kurang bila dibandingkan dengan Raja Hizkia dan Raja Yosia. Raja Yosafat dibicarakan di 4 pasal dalam kitab kedua kitab Tawarikh. TP dalam kitab pertama kitab Raja-Raja hanya dibicarakan dalam pasal 22 dan disebut dalam pasal 15 ayat 24. Semula, Yosafat hidup dekat dengan Tuhan serta menjauhkan bangsa Yehuda dari bukit pengorbanan dan tiang berhala. Walakin, di kemudian hari, ia membiarkan adanya bukit-bukit pengorbanan. Pemerintahan Raja Yosafat di kerajaan Yehuda kontras dengan pemerintahan Raja Ahazia di kerajaan Israel Utara. Yosafat raja yang baik yang memerintah selama 25 tahun. Sedangkan Ahazia raja yang jahat yang memerintah selama 2 tahun. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis yang digunakan untuk mengangkut emas dari Ofir. TP kapal-kapal itu pecah sehingga gagal berangkat. Kegagalan ini disebabkan karena Allah tak berkenan terhadap persekutuan antara Yosafat dan Ahazia. Tampaknya, setelah kapal-kapal itu pecah, Ahazia mengajak Yosafat untuk mencoba lagi. TP Yosafat menolak kerjasama. Raja Yosafat yang baik dan Raja Ahazia yang jahat itu kerjasama yang berbahaya dan negatif dalam pandangan Allah. Sebelumnya, Raja Yosafat bekerja sama dengan Raja Ahab setelah putranya ia nikahkan dengan putri Ahab. Pernikahan ini pun tak baik. Yoram, putra Raja Yosafat, akhirnya meniru kelakuan Ahab yang jahat, bukan meniru ayahnya yang baik. Dalam kitab kedua kitab Raja-Raja, pasal 11, Atalia, anak Ahab, yang menjadi istri Yoram, hampir memusnahkan seluruh garis keturunan Raja Daud. Bila Allah tak melakukan intervensi, garis keturunan Daud sudah lenyap. Kisah keluarga Raja Yosafat ini mengingatkan kita agar berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Khususnya saat kita hendak mengambil keputusan penting seperti memilih pasangan hidup. Apakah Anda selalu mempertimbangkan kehendak Allah dalam hidup Anda sebelum Anda mengambil keputusan penting seperti keputusan menyangkut studi, pernikahan, tempat tinggal, usaha dan pekerjaan? Kiranya Roh Kudus menolong kita. Jangan mengeraskan hati. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 1. Orang yang mengeraskan hati itu orang yang secara sadar mengabaikan semua tanda, baik yang telah dilihat maupun yang telah didengar dan sudah dimengerti, dan tetap bersikeras melanjutkan langkahnya, walaupun ia sadar bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Akibatnya, tindakan itu mencelakakan dirinya sendiri. Ahazia, Raja Israel, yang keras hati. Dia anak dari pasangan Raja Ahab dan Izebel. Dia menyandang predikat sebagai raja yang jahat di mata Tuhan, dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Dia beribadah kepada Baal
dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati. Tuhan, Allah Israel. Kekerasan hatinya tampak jelas pada kisah berikut ini. Pada suatu hari, Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Ia mengirim utusan ke Ekron, Filistin, untuk menanyakan ramalan tentang penyakitnya. Dia memerintahkan para utusannya meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Baal-Zebub artinya penguasa lalat, sembahan bangsa Kanaan, yang dianggap sebagai berkuasa atas penyakit yang ditimbulkan lalat. Nabi Elia menemui dan menegur para utusan raja. Apakah tiada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Kemudian, ia menyampaikan firman Tuhan, bahwa Ahazia takkan bangun lagi dari ranjangnya sampai ia meninggal. Mendengar teguran itu, Ahazia marah dan mengutus seorang perwira dengan 50 tentara. Sebanyak 3 kali rombongan itu datang untuk menangkap Nabi Elia. 2 kali rombongan tentara itu dimusnahkan api dari langit. Rombongan terakhir mendekati Elia dengan berlutut memohon belas kasihan, dan rombongan ini diluputkan dari murka Tuhan. Walakin, keputusan hukuman Allah terhadap Raja Ahazia yang mengeraskan hati terhadap teguran sang nabi tak berubah. Akhirnya, Ahazia mati di tempat tidurnya dalam keadaan sakit. Akhir hidup Ahazia amat tragis. Pengalaman Raja Ahazia itu peringatan agar saat kita berbuat dosa dan Tuhan menegur kita melalui firman-Nya, kita tak mengeraskan hati. Bagaimana Anda bersikap saat Allah menegur dosa Anda melalui firman-Nya? Ikut peralihan kepemimpinan. Buku kedua Kitab Raja-Raja pasal 2. Banyak pemimpin gereja yang tampak hebat dan sukses dalam mengembangkan pelayanan. Sayangnya, saat lengser dari jabatannya atau memasuki masa pensiun, perjuangannya terhenti karena ia tak menyiapkan pengganti yang bisa mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan dan meneruskan pelayanannya. Akibatnya, gereja atau lembaga yang Tuhan percayakan kepadanya mengalami kemunduran. Kita dapat belajar prinsip-prinsip peralihan kepemimpinan dari Nabi Elia kepada Elisa. Pertama, Nabi Elia memberi otoritas dan kepercayaan kepada Elisa. Berita bahwa Allah hendak mengangkat Nabi Elia ke sorga tanpa melalui kematian fisik telah menjadi rahasia umum. Saat Nabi Elia diangkat ke sorga, ia melemparkan jubah kenabiannya dan jubah itu diambil Elisa. Pemberian jubah simbol bahwa Nabi Elia telah memberi kuasa dan kepercayaan kepada Elisa untuk meneruskan pelayanannya. Kedua, Nabi Elia telah menanamkan visi dan misi yang kuat kepada Elisa. Nabi Elia membentuk sekolah nabi. Paling sedikit muridnya berjumlah 50 orang. Sebutan rombongan nabi menunjuk kepada komunitas para murid Nabi Elia yang melayani umat Tuhan. Elisa murid yang sudah lama disiapkan Nabi Elia untuk menggantikan dirinya. Ketika mereka berdua berjalan dari Gilgal ke Sungai Yordan, mungkin Elia menanamkan visi dan misinya. Perjalanan itu membawa dampak besar bagi keduanya. Bagi Elisa, perjalanan itu membuka matanya untuk melihat kedahsyatan kuasa Allah. Perjalanan menuju ke Sungai Yordan itu juga telah mengubah pandangannya tentang Allah. Elisa semakin menyadari kebutuhannya untuk bergantung penuh pada Allah agar ia dapat menjalankan peran sebagai pengganti Elia. Peralihan kepemimpinan berpengaruh besar bagi masa depan gereja. Pemimpin senior yang tak legowo untuk lengser takkan menyiapkan pengganti. Bahkan mereka bisa terus bermain politik untuk mempertahankan kekuasaan. Sebaliknya, peralihan kepemimpinan juga akan terhambat bila para junior tak bersikap rendah hati atau tak menghormati senior secara tulus. Apalagi bila mereka bersikap memberontak. Apakah gereja atau lembaga Kristen masa kini telah meneladani pola peralihan kepemimpinan dari Nabi Elia ke Elisa?